Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bagas Kurniawan dengan NIM 2010 11 200 742 kelompok 12. Perkenalkan, saya Obed Edom Butar-Butar dengan NIM 2010 1120 1724. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan dan sarana interpretif dan akuntansi nilai wajar. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam teori akuntansi. Yang pertama, pengertian pengungkapan. Yang kedua, tujuan pengungkapan. Yang ketiga, kendala pengungkapan. Yang keempat, metode pengungkapan. Yang kelima, sarana interpretif. Yang keenam, revisi kos fasilitas bisnis. Yang ketujuh, pengurangan nilai buku fasilitas bisnis. Yang kedelapan, nilai fair value atau nilai wajar. Yang kesembilan itu pengukuran nilai wajar. Nah, sekarang pengertian pengungkapan itu sendiri adalah suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan. Pengungkapan harus bisa memberikan tambahan informasi, bukannya mengurangi, karena tekanan yang terlalu rinci atau sulit dianalisis. Informasi yang diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak membingungkan para pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Nah, tujuan dari pengungkapan itu sendiri adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan dapat dibagi menjadi beberapa tujuan, yaitu tujuan melindungi, tujuan informatif, dan tujuan kebutuhan khusus. Selanjutnya ada kendala pengungkapan. Yang pertama, investor mendasarkan keputusan investasinya dalam perspektif jangka panjang. Yang kedua, pengaruh pialang terhadap keputusan makin berkurang. Yang ketiga, pemegang saham berkeyakinan bahwa laporan tahunan masih bermanfaat dibanding sebelumnya. Yang keempat, laporan arus kas lebih penting bagi para pemakai daripada laporan laba rugi. Pendapat auditor makin bermanfaat dibanding sebelumnya. Yang kelima, diskusi dan analisis manajemen kurang bermanfaat. Selanjutnya ada metode pengungkapan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi yang disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lainnya yang berpaut. Metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lainnya. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain post statement keuangan, catatan kaki atau footnote, penggunaan istilah teknis atau terminologi, penjelasan dalam kurung, lampiran penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Baik, slide selanjutnya yaitu pengungkapan oleh auditor. Yang pertama, perubahan akuntansi dan konsistensi. Yang kedua, keraguan tentang kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, persetujuan atas penyimpangan dari PABU. Yang keempat, penekanan suatu hal dalam laporan atau kejadian. Yang kelima, pengaitan nama auditor dengan laporan keuangan audit. Yang keenam, laporan keuangan komparatif yang salah satu diaudit oleh auditor lain. Yang ketujuh, pembatasan lingkup audit dan independensi auditor. Selanjutnya yaitu sarana interpretif. Pengungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interpretif dalam tataran praktis untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statement keuangan. Sarana interpretif dalam tataran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengungkapan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya, sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Dalam tataran praktis, terdapat suatu kerangka atau struktur akuntansi pokok atau pelaporan pokok yang membatasi pengungkapan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Tanpa kerangka pokok tersebut, akan banyak hal yang akan dituntut untuk diungkapkan, dilampirkan, atau dimasukkan ke dalam pelaporan keuangan.
Selanjutnya, revisi kos fasilitas fisik. Beberapa hal yang menghendaki penilaian kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan akan dibeli sehingga terjadi penggantian hak milik atau perubahan entitas yang menghendaki pencatatan aset pada perusahaan baru berdiri. Yang kedua, kuasai reorganisasi atau penyerahan defisit. Yang ketiga, penggadaian aset yang menghendaki penilaian untuk menentukan nilai gadai. Yang keempat, peraturan pemerintah yang mengharuskan revolusi. Yang kelima, terjadinya musibah yang menghendaki penilaian untuk menentukan jumlah ganti rugi atau asuransi. Yang keenam, penilaian aset untuk keperluan penentuan nilai asuransi aset. Yang ketujuh, penentuan nilai aset untuk keperluan pokok. Selanjutnya, pengurangan nilai buku fasilitas fisik. PSAK nomor 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan suatu aset. Secara teknis, suatu aset dikatakan mengalami penurunan kemampuan bila mana terjadi nilai tercatat atau nilai buku. Aset melebihi apa yang disebut jumlah rupiah atau jumlah peroleh kembali. Selanjutnya yaitu nilai wajar atau fair value. Nilai wajar atau fair value adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang diatur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Berdasarkan PSAK nomor 68 tahun 63 tentang pengukuran nilai wajar, teknik penilaian nilai wajar, yaitu 1. Pendekatan pasar atau market approach. Yang kedua, pendekatan biaya atau cost approach. Yang ketiga, pendekatan penghasilan atau income approach. Selanjutnya yaitu pengikaran nilai wajar. Input yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar dikategorikan dalam 3 level hierarki nilai wajar, yaitu input 1, harga koefisien atau tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran. Yang kedua, input selain harga koefisien yang termasuk dalam level 1 dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, input yang tidak dapat diobservasi, aset dan liabilitas. Teknik penilaian yang digunakan untuk mengatur nilai wajar diterapkan secara konsisten. Selanjutnya yaitu catatan kaki memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan informasi non-kuantitatif tanpa harus menunggu penyajian utama dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengungkapkan kualifikasi dan pembatasan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mengungkapkan rincian pos-pos tertentu yang dianggap penting tanpa mendistraksi jumlah total suatu pos atau tanpa mengganggu susunan penyajian pos-pos dalam laporan. Yang keempat, mengungkapkan hal-hal yang bersifat kuantitatif atau deskriptif yang tidak memenuhi kriteria pengakuan tetapi penting untuk disampaikan atau yang mempunyai arti penting sekunder. Yang kelima, mempertahankan laporan keuangan sebagai ciri utama laporan keuangan dengan ringkas dan jelas meskipun catatan kaki merupakan bagian dari integralnya. Selanjutnya yaitu pengungkapan oleh auditor pada umumnya berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan akuntansi dan konsistensi. Yang kedua, keraguan tentang kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, persetujuan atas penyimpangan dari PABU. Yang keempat, penekanan suatu hal dalam laporan atau kejadian. Yang kelima, pengaitan nama auditor dengan laporan keuangan unaudit. Yang keenam, laporan keuangan komparatif yang salah satu diaudit oleh auditor lain. Yang ketujuh, pembatasan lingkup audit atau independensi auditor. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.